Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Wendy's Notes. Dr. Henry Howard Holmes atau H.H. Holmes adalah salah satu pembunuh berantai paling dikenal dalam sejarah Amerika Serikat dan dunia dari tahun 1882 sampai 1896. Dia telah melakukan sebanyak 20 kali pembunuhan, tapi hanya 9 yang bisa dipastikan. Namun, diyakini bahwa Holmes bertanggung jawab atas 200 pembunuhan berdasarkan investigasi dan laporan orang hilang. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Holmes lahir dengan nama Herman Webster Maggott di New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 16 Mei 1861. Dia adalah anak ketiga dari pasangan Levi Houghton Maggott dan Theodore Page Price. Holmes lahir di keluarga berkecukupan dan dia adalah anak yang cerdas. Meskipun keluarganya berkecukupan, tapi Holmes memiliki masa kecil yang sulit karena ayahnya adalah seorang pecandu alkohol dan dia juga sering dibully di sekolahnya. Ketika dia berusia 16 tahun, Holmes lulus dari sekolah menengah atas dan bekerja sebagai pengajar pada tahun 1877. Ketika usianya 18 tahun, dia kuliah di Universitas Vermont di Burlington, tapi dia tidak menyelesaikan kuliahnya. Pada tahun 1882, dia masuk Universitas Michigan dan dia belajar kedokteran dan bedah. Dan dia lulus pada bulan Juli 1884. Saat kuliah di Universitas Michigan, Holmes terlibat dalam pencurian mayat dari laboratorium dan melakukan eksperimen pada mereka, dan dia mengklaim uang asuransi untuk mereka. Pada Agustus 1885, dia pindah ke Chicago dan bekerja di apotek milik Elizabeth S. Houghton dan suaminya Mr. Houston. Dia memakai nama samaran Dr. Henry H. Holmes. Tidak berapa lama, Holmes mengambil alih apotek tersebut karena pemilik apotek hilang secara misterius. Holmes mulai menjalankan apotek tersebut dan berhasil mengumpulkan uang untuk membeli sebidang tanah di dekat apotek yang dia kelola. Dia membangun hotel bertingkat 3 yang dijuluki The Castle oleh penduduk setempat. Di dalam hotel ini terdapat labirin lengkap dengan sejumlah kamar, pintu dan lorong yang menipu, dan tangga yang akan menyesatkan orang. Tujuannya agar tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan jalan keluar dan melarikan diri. Hotel dibuka pada tahun 1893. Holmes memikat banyak korban, terutama wanita. Setiap orang yang masuk ke dalam hotelnya sudah bisa dipastikan tidak akan pernah keluar lagi atau ditemukan. Dia menggantung korbannya, mencekik, atau mereka dibiarkan kelaparan dan kehausan. Dia juga melakukan eksperimen pada korbannya dan menjual organ yang tersisa ke sekolah kedokteran. Holmes juga menjalankan penipuan asuransi dan salah satu rekannya adalah Benjamin Peterson. Mereka melakukan penipuan dari sebuah perusahaan asuransi dengan memalsukan kematian Peterson dan mendapatkan uang asuransi atas namanya. Tapi Holmes membunuh Peterson dan mengambil semua uang untuk dirinya sendiri.
dan dia juga membunuh 3 anak dari Petezel karena dia takut mereka akan mengejarnya nanti. Holmes ditangkap polisi pada tanggal 17 November 1894 di Philadelphia setelah mendapatkan informasi dari kaki tangannya dalam penipuan asuransi Marion Hedgepad. Polisi memutuskan untuk menyelidiki aktivitasnya di The Castle dan mereka menemukan sisa-sisa kerangka korban termasuk kerangka anak-anak. Polisi juga yakin bahwa Holmes sudah membunuh Petezel dan anak-anaknya. Holmes mengaku bahwa dia telah membunuh 27 orang lainnya. Tapi berdasarkan bukti-bukti, diperkirakan Holmes sudah membunuh 200 orang korban. Holmes dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Philadelphia atas pembunuhan Benjamin Petezel. Tapi Holmes melakukan banding, namun dia kalah. Pada tanggal 7 Mei 1896, Holmes menjalani hukuman dengan cara digantung di penjara Philadelphia. Lalu, bagaimana dengan kastil miliknya? Kastil itu direnovasi dan dibuat sebagai daya tarik dan dinamai Holmes Horror Castle. Tapi kastil itu secara misterius terbakar sesaat sebelum pembukaannya pada Agustus 1895. Kasus ini sangat terkenal pada masanya dan banyak buku dan film-film dokumenter terkenal tentang dirinya. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah ya. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Bagi yang suka videonya, silakan like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.